saya itu mulai dari nol, Ustaz. Ya, mulai dari nol. Kemudian kita nikah pun kita ngontrak. Kita tidurnya pakai kasur kapuk. Tapi kita punya visi, ya kan? Kita yakin dengan apa yang kita kerjakan, gitu kan? Kita boleh bermimpi, ya kan? Kita boleh bermimpi dalam hidup kita, tapi jangan hidup dalam mimpi aja, gitu, ya kan? Nggak ada action. Kata orang, ketika kita sudah berani bermimpi, itu sudah maju selangkah, kan? Bahwa sesuatu yang kita cari ini tidak akan bernilai di sisi Allah kalau tidak ada hubungan dengan agama. Bahkan dalam surat Al-Ahzab itu, ya Ustaz, ya, kebahagiaan kita itu bukan harta yang kita miliki. Ya, dalam surat Al-Ahzab itu kan, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azim. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh itu kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan yang besar. Jadi ukuran, tolak ukur dari kebahagiaan itu bukan benda-benda dunia yang kita miliki, bukan harta kita, jabatan, pangkat kita. Allah bisa mendatangkan suasana kesusahan di tengah-tengah kehidupan yang serba mewah, gitu kan, ya kan? Dan Allah bisa mendatangkan kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan yang sederhana, ya. Karena halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita silaturahmi ke tempat seseorang yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa harta dan juga iman, insyaallah. Tapi sebelumnya kita minta kepada teman-teman untuk selalu dukung channel kita Hidup Berbagi dengan tekan tanda subscribe, like dan komen dan share kepada saudara-saudara kita yang lain. Insyaallah kita akan berusaha menampilkan video-video yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Ya, Bapak Meldian ini orangnya kaya, mempunyai hotel dan juga butik. Masya Allah, luar biasa bang. Butik, insya Allah nanti. Baju ya? Butik baju. Insya Allah nanti kita akan tanya-tanya bagaimana tips menjadi orang kaya. Masya Allah, luar biasa. Banyak pengunjungnya. Mudah-mudahan Bapak Meldian bersedia kita wawancarai. Masya Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pemirsa, sahabat Hidup Berbagi, dimanapun berada, di video kali ini saya bersama dengan Bapak Haji Meldian. Gelar lengkapnya apa, Ustaz? STMM. STPMM, Masya Allah. Ternyata magister juga, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk silaturahim. Ada Ustaz Abdul Aziz juga dari Mesir. Kita terima kasih banyak sebelumnya Pak Meldian sudah memberikan kesempatan kepada kami silaturahim ke tempat yang sangat istimewa ini. Alhamdulillah. Ini Pak Meldian, kita punya channel Hidup Berbagi yang isinya motivasi, inspirasi, pokoknya bermanfaat. Orang yang menonton video-video yang kita buat ini, insya Allah setelah nonton ada manfaatnya, ada pelajaran di situ. Jangan lupa Jangan lupa like dan subscribe ya. Baik Pak Meldian, boleh kita tanya-tanya Pak Bian? boleh. Ngobrol biasa ringan ya? Ngobrol santai, Ustaz. Ngobrol santai. Pertama, kita melihat Pak Meldian ini mempunyai kelebihan. Banyak. Masya Allah. Kelebihannya kan gini ya Pak Meldian. Likulli nas maziyah ya. Setiap manusia itu mempunyai kelebihan. Jadi Pak Meldian ini mempunyai kelebihan yang belum kami miliki. Apakah nanti bisa kami miliki? Yaitu diberi harta kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat Pak Meldian, orang-orang sebelum kita diberi kekayaan seperti Firaun misalnya, Qarun, Namrud diberi kelebihan harta melimpah, semakin menjauhkan mereka dari Allah. Mereka menjauh, bahkan bangga, bahkan sampai mengaku Tuhan. Tapi beda dengan Pak Meldian. Masya Allah. Ini yang membuat kita selalu ingin berbagi dengan saudara-saudara kita. Semakin diberi kelebihan oleh Allah, ini semakin taat. Bahkan ibadah Pak Meldian ini, Bang Aziz, mengalahi
ibadahnya Ustadz. Iya, Ustadz selesai subuh zikir sebentar pulang. Tapi kalau Pak Meldian selesai subuh zikir baca Al-Quran sampai isyraq, salat isyraq. Masya Allah. Dan ini yang ingin kita bagikan kepada saudara-saudara kita dimanapun berada, Pak. Boleh, Pak? Masya Allah. Pertama pertanyaan kita, apakah sebelum Pak Meldian seperti saat sekarang ini sudah terpikir dulu ingin menjadi orang kaya? Ya, jadi alhamdulillah nih bisa Allah pertemukan dengan Ustadz Dedi Afdal, kemudian juga dengan Ustadz dari Mesir, dengan Ustadz Ihsan gitu kan, tanpa ada rencana sebelumnya. Ini semata-mata pertemuan kita ini Allah yang mempertemukan, ya kan? Tidak akan terjadi sesuatu apapun tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi kalau ditanya tadi Ustadz masalah dulu terpikir, memang dulu ketika saya kuliah itu saya bercita-cita untuk menjadi seorang entrepreneur, ya. Pengusaha. Entrepreneur. Artinya bercita-cita bukan sekedar untuk pencari kerja, tetapi membuka peluang kerja untuk orang lain. Nah, maka ketika kuliah itu memang saya banyak baca buku tentang kewirausahaan, ya. Dulu ada namanya, saya suka baca buku berpikir dan berjiwa besar. Itu motivasi itu luar biasa itu kan. Tetapi ketika itu ruh agamanya belum kuat, ya kan, sehingga pikirnya bagaimana dunia berkembang ya, waktu masih kuliah. Alhamdulillah 4 tahun tamat kuliah di IPB, ya kan. Kemudian pulang, ya kan, karena ingin berkiprah di Padang. Pulang, orang tua tidak mengizinkan untuk bergabung di perusahaan keluarga, harus cari kerja. Jadi kerja keluar. Maka saya tes di Terakindo, kemudian tes di Bank Nagari, tes di PT P5 di Pekanbaru. Alhamdulillah terima 2 di Bank Nagari, ya. Itu kita masuk manajemen trainee itu dari middle lah. Kemudian di Terakindo juga, tapi karena nggak mau ditempatkan di daerah Ambon, ya, maka akhirnya enggak diterima. Jadi diterima di Bank Nagari, di PT P5. Waktu itu juga saya sudah sampai tes dengan direksi. Tapi saya bersyukur. Kenapa bersyukur? Kalau seandainya saya dulu terima kerja, tentu artinya waktu saya habis, ya kan, ya, waktu saya diikat, ya kan, ditentukan oleh orang lain. Sehingga juga nanti mungkin waktu untuk agamanya pasti akan berkurang, ya kan. Beda ketika kita punya usaha sendiri, kita yang mengatur waktu kita, ya kan. Mungkin. Alhamdulillah, makanya waktu itu saya pilih 99, saya bekerja di Bank Nagari, kemudian ditempatkan di Kota Baru. Waktu itu kepala cabangnya yang direktur utama sekarang, Pak Jack, Pak Muhammad Irsyad kan. Kota Baru Damasraya. Tapi pernah jadi pegawai. Cuman keinginan saya pikir saya jauh dari kota, saya ingin melanjutkan pendidikan, ya kan. Saya ingin berwirausaha, ya kan. Karena ketika kuliah, saya orang pergi liburan, saya pergi belajar di kantor keluarga orang tua kan. Saya melihat kalau saya core business saya itu perumahan, ya, perumahan subsidi, dan orang pasti butuh rumah, gitu kan. Makanya ketika itu saya membuktikan aja saya bisa terima kerja, tapi hati saya nggak mau sebenarnya. Bahkan teman-teman pun kalau untuk levelnya sekarang udah kepala cabang lah, kepala cabang utama lah. Yang teman-teman angkatan saya yang ada 6 orang kita waktu itu, kepala cabang utama, ya, di beberapa kota dan kabupaten di Sumatera Barat. Ya, tapi namanya hidup ini kan pilihan, ya kan. Dan setiap kita pasti ingin mencintai apa yang kita kerjakan, ya kan. Kita masing-masing kita punya visi, ya kan. Nah, ini pilihan, maka saya putuskan pilihannya. Udah saya sampaikan, waktu itu orang tua protes, orang tua laki-laki, tapi ibu mendukung. Sampai waktu itu ya nggak diberikan fasilitas kan, kendaraan untuk ya saya naik angkot karena keinginan kuat sekali.
Walaupun waktu itu gaji di kantor, di tempat saya bekerja dengan orang tua waktu itu tidak sampai sepertiga waktu gaji di Bank Nagari kan. Ya. Tapi saya melihat peluang ke depannya. Akhirnya alhamdulillah pada waktu itu dalam kondisi krisis moneter. Tapi bismillah, karena tekad sudah kuat, saya belajar. Ya, awalnya ya kita dalam keadaan minus tuh perusahaan orang tua waktu itu. Ya, alhamdulillah ya, berkat izin Allah lah, ya kan, bukan karena kehebatan saya. Ya, ya alhamdulillah bisa utang-utang nol lagi, kemudian sampai kita plus, sampai tumbuh berkembang. Kemudian karena ini adalah perusahaan keluarga, saya jalankan. Akhirnya saya ambil keputusan, tidak mungkin perusahaan keluarga nanti ada adik, ada kakak, ya kan. Akhirnya saya bikin perusahaan sendiri sambil juga menjalankan perusahaan orang tua sampai 2010 kalau nggak salah. Nah itu awalnya Ustaz. Sebelum seperti saat sekarang ini sudah mempersiapkan juga teori-teori ya, baca-baca. Ya, jadi memang saya itu mulai dari nol Ustaz. Ya, mulai dari nol. Kemudian kita nikah pun kita ngontrak. Kita tidurnya pakai kasur kapuk. Tapi kita punya visi, ya kan. Kita yakin dengan apa yang kita kerjakan, gitu kan. Ya, kalau seandainya kita hanya bermimpi dalam hidup, kita boleh bermimpi, tapi bermimpi dalam hidup, tapi hidup jangan dalam mimpi gitu. Artinya kita boleh bermimpi, ya kan. Kita boleh bermimpi dalam hidup kita, tapi jangan hidup dalam mimpi aja gitu, ya kan. Tidak ada action. Atau orang ketika kita sudah berani bermimpi itu udah maju selangkah kan, ya kan. Nah, tinggal lagi memulai, ya kan, memulai step awal itu kan, memulai. Nah, orang udah berani memulai itu udah maju lagi 2 langkah kan, ya kan. Gimana dia mau maju kalau nggak berani memulai? Nah, itu. Jadi dulu memang suka membaca buku motivasi Kak Ipo Santoso ya. Tapi dalam perjalanan Allah yang mendekatkan bahwa sesuatu yang kita cari ini tidak akan bernilai di sisi Allah kalau tidak ada hubungan dengan agama. Bahkan dalam surat Al-Ahzab itu ya Ustaz, ya, kebahagiaan kita itu bukan harta yang kita miliki. Ya, dalam surat Al-Ahzab itu kan wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh itu kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan yang besar. Jadi ukuran tolak ukur dari kebahagiaan itu bukan benda-benda dunia yang kita miliki, bukan harta kita, jabatan, pangkat kita. Allah bisa mendatangkan suasana kesusahan di tengah-tengah kehidupan yang serba mewah gitu kan, ya kan. Dan Allah bisa mendatangkan kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan yang sederhana, ya. Karena tolak ukuran kebahagiaan itu bukan benda-benda dunia yang kita miliki, tetapi kalau Allah anugerahkan kepada kita harta yang dititipkan oleh Allah, tentu kalau kita gunakan untuk agama tentu akan lebih bermanfaat lagi. Dengan harta kita bisa haji, bisa umroh, bisa berzakat, bisa membantu anak-anak untuk pendidikan tahfiz, ya kan, membantu orang-orang miskin, ya kan, mengeluarkan zakat, kan gitu Ustaz. Tapi jangan dunia itu ditaruh di hati kita, di tangan aja. Kalau tidak cocok, kalau tidak cocok dilepas kan. Itu Ustaz. Kalau seperti kami ini yang muda nih Pak, yang masih ada yang masih Aziz kan S2 sekarang kuliah. Kalau ini baru S1, bisa nggak menjadi orang kaya seperti Pak Maldian ini? Bisa sebenarnya Ustaz. Jadi saya pernah membaca ya sekilas seseorang, siapa namanya, Thomas Stanley kalau tidak salah. Dia seorang dokter melakukan penelitian dari 100 faktor kesuksesan, ya kan, dianalisanya, dilakukan penelitian, dilakukan riset, itu diambil 10, ya, diantaranya adalah yang pertama adalah menempatkan jujur. Faktor sukses yang pertama adalah jujur. Kemudian yang kedua disiplin, ya. Yang ketiga adalah pandai bergaul, ya kan. Kan ini semua diajarkan oleh Rasulullah, ya kan. Jujur, sidik. Kemudian disiplin, apapun kegiatan kita. Bukankah ketika kita sholat kita diajarkan disiplin, ya kan? Diajarkan kita tertib, ya kan? Bagaimana sifat-sifat yang ada di dalam sholat bisa kita bawa keluar sholat, ya kan? Di dalam sholat kita bersuci, di luar sholat pun kita tetap menjaga wudhu kan, gitu kan? Ya kan? Kemudian itu kan salah satu disiplin itu, ya kan?
kemudian pandai bergaul silaturahmi, ya kan? Hadis Nabi katakan, siapa yang bersilaturahmi Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan rezekinya. Nah, seperti ini kita bersilaturahmi suatu saat nanti, ya mungkin ada peluang-peluang yang bisa kita jalankan bersama-sama. Ustaz, mau nanya lagi Ustaz. Jangan Ustaz lah. Kalau sudah seperti ini ngomongnya Ustaz nih. Kalau bayannya sudah jelas seperti ini udah berhak, udah pantas dipanggil Ustaz. Kapan Ustaz mulai dekat atau hijrah ya? Kalau dulu mungkin seperti Ustaz bilang tadi banyak ininya dunianya. Nah, kapan hijrahnya seperti Ustaz dari Sulaiman? Kata Ustaz Sulaiman kan katanya tahun 2000-an ya katanya, awal 2000-an katanya. Iya, 2001. Ya, kalau Ustaz Nurdian kapan mulai? Jadi gini Ustaz, saya mungkin feedback ke belakang tentang masa lalu. Alhamdulillah saya dari SD, dari kelas 4 SD itu saya sudah sholat. Sehingga kalau seandainya ada tertinggal sholat, ya kalau nggak dibangunkan waktu Isya saya tidur, saya nangis. Oh, berarti udah dari Sampai SMP, SMA, alhamdulillah terjaga. Sampai kuliah pun lingkungan IPB kan mendukung, suasana agamanya bagus. Dan juga alhamdulillah waktu SD Allah berikan juga ya, mungkin karena di kampung kali ya, sehingga saingan kurang atau bagaimana, dari SD sampai kelas 6 juara umum, SMP pun juara umum, SMA pun juara umum, sehingga tidak pernah bayar SPP, tidak pernah beli buku tulis ya, itu dapat dari hadiah semua. Pas di kuliah, karena di kampung saya di Tarusan SMA, besar di Tarusan. Pas di IPB, ya kan, di kampung kan kita nggak ada sarana bahasa Inggris. Nah ini lemah kita ini di bahasa Inggris. Nah, tapi kalau ilmu eksakta, insya Allah kita bisa bersaing dengan anak SMA 1 dari Jakarta. Ya, insya Allah bisa lah gitu kan. Nah, lemahnya kita itu di bahasa Inggris gitu. Nah, kemudian tamat kuliah. Nah, ketika mulai masuk dunia kerja ini banyak ujian-ujian, ya kan, banyak ujian-ujian dunia. Apalagi waktu itu ikut usaha Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, ya kan, di dalamnya anak-anak muda yang sebagian besar mereka hedonis. Ada mulai terpengaruh, ya. Tapi alhamdulillah saya tidak pernah minum, tidak pernah drug, ya kan. Salat tetap terjaga. Tapi yang namanya salat itu kadang-kadang udah di akhir-akhir waktu. Makanya ketika kita mulai usaha ada maksiat, pasti Allah tegur langsung. Ada pengaruh terhadap usaha kita, ya kan. Nah ini hebatnya Allah tegur. Udah saya berpikir, ini untuk apalah hidup nih, ya kan. Nah kadang terpengaruh juga dengan teman-teman nongkrong di tempat-tempat yang tidak baik, ya kan. Nah, sehingga dimotivasi sama teman, udah pergi haji. Nah, alhamdulillah 2008 haji. Nah pulang haji itulah mulai meninggalkan semuanya, nggak mau lagi nongkrong teman-teman di yang tempat-tempat yang tidak baik, ya. Karena saya juga tipikal orang yang tidak suka nongkrong. Dan hijrah mulai itu bisa menjaga sholat berjamaah itu ketika ikut usaha dakwah tabligh inilah tahun 2010. Ya, alhamdulillah terjaga sholat berjamaah 5 waktu sampai sekarang. Kecuali ketika bersafar kan ada kemudahan, ada rukhsah ya Ustaz ya. Ya paling jamaah kasar kan. Nah itu ya sampai sekarang Ustaz ya, alhamdulillah tetap meluangkan waktu untuk kalau di jamaah tabligh itu namanya qurut ya, qurut 3 hari kita di dalam masjid, terjaga wudhu kita, terjaga bacaan Al-Quran, terjaga salat sunat, salat duha, salat tahajud, kemudian mendengarkan hadis, memperbaiki bacaan, sehingga ketika kita pulang ya amalan-amalan yang kita buat di masjid itu kita juga buat amalan di rumah. Anak saya kena usaha dakwah 2010, kemudian kita 2010 kita buat taklim di rumah, bacakan hadis, kemudian kita hafalan, ya kan. Anak saya dari TK itu SD, alhamdulillah udah dari taklim itulah udah hafal 1 juz, ya kan. SD udah sampai 3 juz ya, dari taklim. Tapi orang tuanya 10 surat juga baru. Tapi itulah Ustaz sampai sekarang. Berapa juz anaknya yang paling besar? Yang paling besar 20 juz, alhamdulillah. Yang nomor 2 15 juz.
Yang kecil Azam nih cuma 1 juz 30 karena dia agak santai dia. Tidak sama seperti kakaknya. Ya kita cuma mendorong, memberikan teladan. Tapi alhamdulillah luar biasa dia Azam itu dia walaupun saya nggak ada dia salat jamaahnya terjaga itu. Ya. Jamaahnya terjaga. Kemudian apa namanya ya bagus lah gitu jemaah terjaga. Ya kan pernah saya marahi karena kesalahan dia. Azam tidak takut sama ayah. Azam takut sama Allah. Nah ini kita perlu memang menanamkan ketika taklim itu akidah yang benar kepada anak-anak kan. Mengenalkan sahabat ya kan. Sehingga kita bercita-cita ketika kita nikah orang ingin mendoakan kita keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tetapi orang tidak tahu bagaimana mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ya, nggak bisa dengan ucapan-ucapan saja. Harus dibuat ada usaha agama di dalam rumah. Bagaimana usaha agama di dalam rumah itu suasana masjid yang ada di masjid menjadi juga suasana di rumah kita menjadi juga suasana masjid. Ada bacaan Al-Quran, ada dengar hadis, ada kisah-kisah sahabat. Sehingga dia termotivasi, dia tahu sahabat. Siapa itu Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman, ya kan? Abu Hurairah, ya kan? Siapa itu Muaz bin Jabal, kan banyak tak? Khalid bin Walid, ya kan? Bahkan Azam itu Muhammad Al-Fatih dia tahu kisahnya menaklukkan Konstantinopel. Ini perlu kita ajarkan kepada anak-anak inilah. Ya kan? Kadang-kadang ya orang Islam dia lupa gitu kan ketika dia sibuk dunia akhirnya meninggal dunia kan yang dicari ditinggalkan. Ya. Nah, inilah usaha dakwah tabligh itu untuk merefresh hati kita sebenarnya. Banyak orang tidak tahu, orang tahunya meninggalkan anak istri, dia lihat negatifnya saja. Padahal ya tadi saya sudah sampaikan ke Ustadz, mungkin Ustadz juga sudah sampaikan, ya kan Allah berikan 2 mata, 1 mata melihat kebaikan orang lain, 1 mata untuk melihat keburukan kita, sehingga kita lupakan kebaikan kita terhadap orang lain, ya kita ingat kebaikan orang lain terhadap kita. Ustadz ya. Nah. Ustadz terakhir nih Ustadz, kita boleh menanya agak serius sedikit Ustadz? Oh, ya, boleh. Kita mau nanya ini Ustaz, selain Hotel Hanah ini, ya, ada usaha lain Ustaz? Ya, jadi sebenarnya core bisnis saya itu perumahan. Perumahan itu kalau perusahaan keluarga sejak 2000, perusahaan sendiri sejak 2005. Jadi kita udah bangun perumahan di beberapa titik di kota dan kabupaten di Sumatera Barat. Ya, bahkan kita pernah bangun di Pekanbaru. Tapi karena jarak jauh, waktu saya habis, akhirnya saya nggak lanjutkan. Kita ada bangun di Pasaman Barat, kemudian ada juga nih lokasi kita di Lubuk Sikaping, ada di Kota Baru Damasraya, ada di Alan Panjang, ada di Pariaman, kemudian ada di pesisir selatan ini Tarusan, Air Haji, Salido dan Bungo Pasang. Kemudian ada di Padang juga ada beberapa titik lah, baik perumahan subsidi maupun perumahan. Dan kita juga ada butik juga. Butik khusus pakaian syar'i nih, kayak baju saya jubah. Tapi ya. Tapi yang lebih banyak itu baju syar'i ibu-ibu. Lebih banyak. Kemudian juga ini hotel. Kita juga sekarang lagi bangun di Padang di hotel syariah juga di sampingnya Hanah butik. Kemudian kita ada juga beberapa kontrakan lah di daerah Padang gitu. Itu Ustaz. Dan kita berniat ya, mudah-mudahan Allah mudahkan. Saya melihat potensi di sini di pesisir selatan itu daya tampung untuk orang berobat tidak tercover dengan rumah sakit yang ada nampaknya, sehingga peluang ini terbuka mungkin ke depannya. Mudah-mudahan saya punya impian, mudah-mudahan ada Hana Hospital di sini yang bernuansa Islami gitu kan. Amin, kita doakan mudah-mudahan. Yang orang ketika masuk mendengarkan muratal Al-Quran, ya kan, betul-betul lah dari segi pakaian karyawannya juga gitu kan, sehingga betul-betul memberikan nuansa yang berbeda lah. Ketika orang datang saja, orang sudah mulai agak ada sembuh separuh penyakitnya kan. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Ini tadi kita minta waktunya 10 menit atau 15 menit, tapi kayaknya udah lebih nih Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Ini untuk honor pembicaranya kita belum ada sekarang Ustaz. Insyaallah Allah yang memberi. Amin. Oke pemirsa, sahabat hidup berbagi, itulah bincang-bincang atau ngobrol ringan kita. Ini sebenarnya udah berat nih ngobrolnya. Kita doakan mudah-mudahan
mudah-mudahan Bapak Haji Meldian sehat selalu, usahanya semakin berkembang, dan berkah bukan sekadar berkembang, Ustaz, tapi berkah juga. Amin. Dan bagi pemirsa yang menonton video ini, boleh ditekan tanda like dan subscribe ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol ringan lagi, berbagi dengan Bapak Meldian atau dengan orang-orang hebat lagi setelah Bapak Meldian ini. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama.